Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sabaini dengan nomor ini 2001040721541. Di sini saya akan mempresentasikan UTS matkul sistem pakar untuk menganalisa jurnal studi kasus pakar diagnosa penyakit gangguan tidur dengan metode forward signing berbasis web. Studi kasus UPTT Puskesmas Telaga Dewa Kota Bengkulu. Abstrak. Jurnal ini membahas tentang pengembangan sistem pakar untuk mendiagnosis gangguan tidur menggunakan metode forward signing berbasis web. Sistem ini dirancang untuk membantu masyarakat dalam melakukan diagnosa awal gangguan tidur dan memberikan solusi yang sesuai. Jurnal ini juga menjelaskan bahwa tidur memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan fungsi emosional, mental, dan keselamatan manusia. Pendahuluan. Pada pendahuluan jurnal ini dijelaskan bahwa kebutuhan hidup memaksa manusia untuk bekerja dan istirahat setelah bekerja. Tidur merupakan fase penting dalam kehidupan manusia yang berguna untuk memulihkan kondisi fisik. Setiap orang memiliki kebutuhan tidur yang berbeda-beda dan beberapa orang mengalami gangguan tidur. Karena sebagian besar masyarakat tidak berlatih secara medis, penulis merancang sebuah sistem pakar berbasis web yang dapat membantu dalam mendiagnosis gangguan tidur dan memberikan solusi terhadap penyakit tersebut. Sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Struktur sistem pakar. Jurnal ini menjelaskan komponen utama dalam struktur sistem pakar, yaitu basis pengetahuan, mesin inferensi, working memory, dan antarmuka pemakai. Basis pengetahuan berisi pengetahuan yang diperlukan untuk memahami, merumuskan, dan menyelesaikan masalah. Mesin inferensi adalah otak dari sistem pakar yang digunakan untuk melakukan penalaran berdasarkan informasi dalam basis pengetahuan antarmuka pemakai atau user interface adalah mekanisme komunikasi antara pengguna dan sistem pakar. Metode forward signing. Metode forward signing adalah metode pengambilan keputusan yang digunakan dalam sistem pakar. Prosesnya dimulai dari premis dan menuju pada kesimpulan akhir. Sistem akan mencari aturan yang kondisinya terdapat di memori kerja dan menjalankan aksi yang sesuai dengan aturan tersebut. Pemilihan aturan dilakukan berdasarkan strategi penyelesaian konflik. Jurnal ini menjelaskan bahwa tidur merupakan fase penting dalam kehidupan sehari-hari yang bermanfaat untuk menyeimbangkan kehidupan manusia. Tidur itu penting bagi kesehatan, fungsi emosional, mental, dan keselamatan. Terdapat dua tahap tidur, yaitu REM, Rapid Eye Movement Sleep, dan Non-REM Sleep atau NREM yang dibagi menjadi beberapa tingkat. Metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode waterfall. Tahapan metode waterfall meliputi analisis kebutuhan, rancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Data dikumpulkan melalui observasi wawancara,
studi pustaka, dan analisis sistem acuan. Hasil program dan pembahasan. Jurnal ini menjelaskan bahwa sistem pakar gangguan tidur yang dikembangkan dapat diakses melalui web http puskesmas.telaga-dewa.com. Sistem ini dapat membantu masyarakat dalam mendiagnosis awal gangguan tidur sebagai langkah pencegahan. Melalui pengujian sistem yang dilakukan di UPTT Puskesmas Telaga-Dewa Kota Bengkulu, diperoleh hasil bahwa fungsionalitas sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Kesimpulan, dalam jurnal ini penulis berhasil mengembangkan sebuah sistem pakar berbasis web untuk mendiagnosis gangguan tidur. Sistem ini menggunakan metode forward chaining sebagai metode pengambilan keputusan dan melalui pengujian yang dilakukan di UPTT Puskesmas Telaga-Dewa Kota Bengkulu, sistem pakar ini terbukti berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Pengguna dapat mengakses sistem ini melalui web dan menjawab serangkaian pertanyaan terkait gejala tidur yang mereka alami. Berdasarkan jawaban pengguna, sistem akan melakukan penalaran dan memberikan diagnosis serta solusi yang sesuai. Dengan adanya sistem pakar ini, diharapkan masyarakat dapat melakukan diagnosis awal terhadap gangguan tidur mereka sebagai langkah pencegahan. Selain itu, sistem ini juga dapat menjadi referensi bagi tenaga medis dalam memberikan penanganan yang tepat pada pasien gangguan tidur. Secara keseluruhan, pengembangan sistem pakar ini merupakan langkah yang positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait gangguan tidur serta memberikan akses yang lebih mudah untuk mendapatkan informasi dan bantuan terkait masalah tidur. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam bidang kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terima kasih presentasi analisis jurnal dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.